bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Levia Hambali dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah teori akuntansi dengan materi standar akuntansi. Standar akuntansi adalah seperangkat prinsip, pedoman, dan aturan yang digunakan dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Standar ini bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami, dibandingkan, relevan, dan andal bagi para pengguna informasi seperti investor, kreditor, pemerintah, dan pihak lainnya. Standar akuntansi dibuat untuk menciptakan keseragaman dalam praktik akuntansi di berbagai entitas sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan standar akuntansi. Tujuan utama dari penerapan standar akuntansi adalah yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan antar entitas dan antar periode. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas, baik swasta maupun publik. Yang keempat, menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kelima, mempermudah proses audit dan pengawasan oleh pihak eksternal. Dan yang keenam, mendukung stabilitas sistem keuangan dan pasar modal. Selanjutnya, jenis-jenis standar akuntansi. Terdapat beberapa jenis standar akuntansi yang berlaku tergantung pada jenis entitas dan yurisdiksi. Yang pertama, standar akuntansi keuangan. Digunakan oleh entitas bisnis untuk penyusunan laporan keuangan, SAK, di Indonesia dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan mengacu pada IFRS. 2. SAK etap. Digunakan oleh entitas kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan seperti UMKM. Ketiga, SAK EMKM. Lebih sederhana dibandingkan SAK etap, ditujukan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan pelaporan keuangan dasar. Keempat, PSAK syariah. Standar akuntansi untuk entitas yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah. Dan yang kelima, standar akuntansi pemerintahan. Digunakan oleh entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan di Indonesia. SAP ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 231011201029. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari standar akuntansi, yaitu yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh standar tersebut. Lalu yang kedua itu ada ruang lingkup, menjelaskan entitas atau transaksi apa saja yang tercangkup. Yang ketiga itu ada definisi istilah teknis yang digunakan. Yang keempat itu ada prinsip pengakuan dan pengukuran, yaitu ada bagaimana suatu unsur dicatat dan diukur. Yang kelima itu ada penyajian dan pengungkapan, bagaimana informasi disajikan dan apa yang harus diungkapkan.
Yang keenam itu ada tanggal efektif dan transisi, yaitu kapan standar berlaku dan bagaimana penerapannya pada awal adopsi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penerapan standar akuntansi, yaitu ada yang pertama menjamin kredibilitas dan keandalan laporan keuangan. Lalu yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Lalu yang ketiga itu ada mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat itu ada mempermudah audit dan pemeriksaan. Lalu yang kelima itu ada menjadi dasar untuk perencanaan dari pengambilan keputusan bisnis. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan, standar akuntansi merupakan landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dibandingkan antar entitas maupun periode. Dengan mengikuti prinsip, pedoman, dan aturan yang telah ditetapkan, standar akuntansi bertujuan untuk menjamin kualitas informasi keuangan yang disajikan, mendukung transparansi, serta meningkatkan akuntabilitas entitas. Penerapan standar akuntansi tidak hanya membantu pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan, tetapi juga menjaga konsistensi, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi dalam proses audit. Berbagai jenis standar disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan entitas, baik yang berskala besar, kecil, mikro, maupun yang berbasis prinsip syariah dan pemerintah. Dengan struktur yang sistematis dan manfaat yang luas, penerapan standar akuntansi menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang transparan, terpercaya, dan mendukung stabilitas ekonomi secara keseluruhan.